السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana telah diwajibkan pada kaum sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menekankan kepada kita sesuatu hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Itu adalah la'allakum tattaqun, yakni kewajiban puasa dipentingkan bukan karena telah diwajibkan bagi kaum-kaum sebelumnya, melainkan dipentingkan supaya kalian mendapatkan ketakwaan, supaya kalian terhindar dari berbagai keburukan. Apa itu puasa? Itu dilakukan demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala selama 1 bulan, yakni meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan pada hari-hari biasa. Di dalam bulan tersebut, demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, manusia berupaya untuk menghindari hal-hal yang diperbolehkan. Maka jika itu dilakukan, tidaklah mungkin dia akan melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang atau keburukan yang dilarang. Jika dia tidak berpuasa dengan memperhatikan hal tersebut, dengan hal ini bahwa saya berpuasa untuk mendahulukan Allah Ta'ala daripada dunia dan menghindarkan perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dihindari, dan akan melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala telah perintahkan untuk melakukannya. Jika ruh itu tidak diperhatikan, tidak ada di hadapan kita setiap saat, dan kita tidak berupaya untuk mengamalkan sesuai dengan itu, maka puasa yang seperti itu tidaklah bermanfaat. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak perlu akan laparnya kalian,
tujuan utama dari puasa adalah supaya kalian maju dalam ketakwaan. 1 bulan mendapatkan sarana untuk mendapatkan tarbiyat. Di dalamnya tingkatkanlah ketakwaan kalian. Ketakwaan ini akan meninggikan standar kebaikan kalian, akan meneguhkan kalian dalam kebaikan yang abadi, dan akan mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dosa-dosa yang telah lalu pun akan dimaafkan. Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu kesempatan, orang yang pada ketika melakukan puasa dengan iman dan ihtisaban, mengintrospeksi diri, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dimaafkan. Ketika dosa-dosa yang telah lalu dimaafkan, lalu menempuh jalan takwa dan teguh di dalamnya, maka manusia yang seperti itu pastilah akan terkeluar dari bulan Ramadan ini sebagai orang yang sukses. Bahkan dia sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari hidup itu sendiri. Mengenai ketakwaan yang kita dapatkan dari Quran Karim, Allah Ta'ala menjelaskan manfaat di dalamnya. Fattakullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang berakal, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, supaya kalian mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Jadi, siapakah yang tidak ingin mendapatkan keberhasilan? Keberhasilan duniawi akan tertinggal di dunia ini, akan kita tinggalkan. Keberhasilan yang hakiki adalah kesuksesan di dunia ini juga, dan di akhirat juga dia sukses. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian berakal, maka dengarkanlah. Dan kesuksesan akan kalian dapatkan jika kalian teguh di dalam ketakwaan. Pada saat ini, atas nama agama, orang-orang yang mengatasnamakan ulama, mereka memerintahkan kepada umat muslim yang sebetulnya perintah itu bertentangan dengan kebenaran, dengan syariat. Dan itu jauh dari ketakwaan. Dalam hal ini orang-orang Ahmadi sangat beruntung. Mereka telah beriman kepada imam zaman dan pecinta sejati hadrat Rasulullah SAW. Beliau telah mengajarkan kepada kita ajaran Islam dalam setiap kehalusannya. Apa itu ketakwaan dan hal-hal apa saja dengan dilakukannya itu akan bisa meraih ketakwaan. Hal-hal apa saja yang bisa mendapatkan ketakwaan dan apa yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dari kita. Untuk mengetahui hal tersebut, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa referensi sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ini adalah beberapa petunjuk yang akan meningkatkan kita dalam keimanan dan meneguhkan kita dalam ketakwaan. Dan bulan tarbiyat yang kita lakukan untuk meraih ketakwaan ini, petunjuk-petunjuk ini akan menjadi pedoman bagi kita yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam ini. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, takwa bukanlah hal yang sepele. Dengan perantaraan takwa akan melawan seluruh serangan syaitan yang telah menguasai kekuatan manusia. yakni seluruh kekuatan dalam kondisi nafsu ammarah di dalam diri manusia terdapat setan, yakni dia mengajak kepada keburukan, kekuatan yang mengajak keburukan atau fikiran yang membawa manusia untuk melakukan keburukan dan melarang dari perbuatan baik.
itu merupakan setan yang ada dalam diri manusia. Beliau bersabda, jika tidak mendapatkan islah, perbaikan dari hal itu, yakni kekuatan dalam corak nafsu ammarah yang ada di dalam diri kalian, dalam corak setan. Jika kalian tidak memperbaikinya atau tidak mendapatkan islah, maka bagaimana hasilnya? Dia akan menjajah manusia. Ilmu, dengan menggunakan ilmu akal dengan cara yang tidak baik akan menjadi setan. Ilmu pun baik, manusia jika berakal dia melakukan hal-hal yang besar, tapi jika ilmu itu, pengetahuan itu, akal manusia itu, yang dibanggakan oleh manusia itu, jika akal itu digunakan untuk perbuatan yang keliru atau melawan kebaikan, maka itu akan menjadi setan. Tugas seorang muttaqi, orang yang bertakwa adalah siapa itu muttaqi? Apa tugasnya dalam tempat ini? Yakni ilmu, akal, atau hal-hal lain yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kekuatan-kekuatan, gunakanlah dengan cara yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Itulah tugas utama seorang muttaqi. Jika tidak digunakan tepat pada waktunya, maka hal-hal tersebut akan memberikan kerugian kepada manusia, membawa jauh dari Allah Ta'ala dan mendekatkan kita kepada syaitan. Beliau bersabda, topik takwa ini sangatlah halus. Raihlah itu. Semaikanlah kemuliaan Allah Ta'ala dalam diri kita. Yang di dalam amalnya terdapat ria, perasaan ria, maka Allah Ta'ala akan melemparkan amalan itu kembali ke mukanya. Di dalam amalan apapun, janganlah ada perbuatan ria. Ingin dilihat, ingin dipuji, dibuat-buat. Jika itu ada, maka itu bukanlah untuk Allah Ta'ala. Apakah itu ibadah? Apakah itu tilawat Quran Karim? Apakah itu berpuasa? Atau melakukan kebaikan-kebaikan? Bersabda, menjadi seorang muttaqi adalah sulit. Misalnya, jika ada yang mengatakan kepada kamu, kamu telah mencuri pulpen, pena, kenapa kamu marah? Jika ada yang mengatakan kepada kamu, pulpen saya di sini tadi, kamu mencurinya ya? Kamu akan marah? Kenapa? Sifat menjauhi kamu adalah demi untuk Allah Ta'ala. Menjauhi dari perbuatan dosa tadi. Jika ada kebaikan, ada ketakwaan, maka terhindar dari kemarahan, emosi tadi adalah demi Allah Ta'ala. Jangan sampai hal sepele, lalu timbul ketakaburan kita, kemarahan kita, melainkan sesuaikanlah amalan kita sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Kenapa marah? Karena ruh tadi bergejolak. Kenapa marah? Karena tujuan utama kalian bukanlah untuk keridhaan Allah Ta'ala, melainkan untuk ketakaburan tadi. Sebelum timbul kematian kepada manusia, maka tidak mungkin mendapatkan ketakwaan. Begitu juga mukjizat dan ilhamat seperti halnya ketakwaan. Jika ada yang mengatakan saya mendapatkan banyak ilham, saya bisa memperlihatkan mukjizat, itu dia bisa dapatkan karena ketakwaan. Yang sebetulnya yang hakiki adalah ketakwaan. Untuk itu ilham, janganlah kalian mengharap sibuk dengan ilham, mukjizat, melainkan kalian harus menyibukkan diri untuk menjadi muttaqi. Seorang muttaqi, ilham-ilhamnya pun benar. Jika dia tidak memiliki ketakwaan, maka ilham-ilhamnya pun tidak dapat diyakini. Terdapat bagian setan di dalamnya, ada campur tangan setan. Janganlah menjadi tolak ukur ilham seseorang itu dengan ilham seseorang. Bahwa dia melihat mimpi benar, ilham, kasyaf. Melainkan, ukurlah ilham-ilham itu dengan ketakwaannya orang tersebut. Jadi apakah ilham tadi, mimpi benarnya itu benar? Jika ingin memberikan tolak ukur, maka lihatlah ketakwaannya. Ada hal-hal yang kecil, misalnya, ada yang mengatakan, kamu mencuri pulpen saya ya, lalu marah, emosi. Lalu demi untuk mendapatkan haknya dia merugikan orang lain, itu bukanlah ketakwaan. Jika tidak ada itu,
Maka meskipun ada yang mengatakan bahwa saya melihat mimpi benar, saya melihat kasyaf, saya melihat ilham, tidak ada artinya. Beliau bersabda, janganlah ukur bahwa dia seorang yang mendapatkan ilham, tapi jadikanlah tolak ukur itu adalah ketakwaan. Pertama-tama tempuhlah tingkatan ketakwaan, tegakkanlah uswah hasanah para nabi, seberapapun para nabi yang datang, tujuan mereka adalah untuk mengajarkan jalan ketakwaan. In awliya'uhu illal muttaqun. Para waliullah itu adalah orang muttaqun. Quran Syarif mengajarkan untuk mendapatkan kehalusan ketakwaan. Kesempurnaan Nabi mengharapkan kesempurnaan umat. Karena hadrat Rasulullah SAW ini adalah khatamun nabiyyin. Untuk itu, kesempurnaan kenabian berakhir pada diri beliau. Dan seiring dengan berakhirnya itu, khatamun nubuwat yang ingin melihat mujizat, membuat Allah Ta'ala ridho, maka dia hendaknya jadikanlah diri kita menjadi kehidupan kita, kehidupan yang luar biasa. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kita orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, dan kita umat beliau, dan suri teladan beliau adalah petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita. Untuk itu tingkatkanlah jalinan dengan Allah Ta'ala dan teguhlah dalam ketakwaan yang hakiki. Lalu menjelaskan berkenaan dengan bahwa setiap akar kebaikan adalah ketakwaan. Beliau bersabda, bertakwalah. Takwa merupakan akar dari segala sesuatu. Arti dari takwa adalah dia terhindar dari dosa yang sekecil-kecilnya. Yang meskipun ada keraguan bahwa itu adalah keburukan, dosa, tinggalkanlah itu. Itulah ketakwaan. Tidak hanya dosa-dosa yang besar saja, tapi ada keraguan saja bahwa itu adalah dosa, maka itu tinggalkan. Jadi layaknya seperti sungai hati itu. Yang ada sungai-sungai kecil yang menjadi ranting dari sungai besar itu. Sungai besar tadi terbagi ke dalam sungai-sungai kecil yang menjadi muara. Sungai hati pun terkeluar darinya sungai hati-hati yang kecil, sungai-sungai kecil. Ada lidah, ada tangan, ada bagian tubuh yang lain. Itulah yang menjadi sungai-sungai kecil dari hati. Dan itu berdampak kepada hati. Jika sungai yang kecil kotor, maka bisa dianggap bahwa sungai yang besar pun akan menjadi kotor karenanya. Jadi jika lihat bahwa mulutnya, apakah mulutnya itu suci, maka anggap saja hatinya itu pun suci kalau mulutnya juga. Jika mulut seseorang itu kotor, meskipun dia puasa, dia tetap berselisih, bertengkar dengan orang lain, atau tangannya melakukan perbuatan yang jahat, berdosa, maka anggap saja hatinya pun tidak bersih. Dan itu terjauh dari ketakwaan. Menekankan berkenaan dengan bahwa kehidupan kita harus lalui dengan penuh kesederhanaan, beliau bersabda, untuk seorang yang bertakwa, syaratnya adalah dia mengarungi hidup dengan penuh kesederhanaan. Ini merupakan cabang dari ketakwaan yang dengan perantaraannya kita harus melawan perbuatan yang tidak jaiz, yang tidak diperbolehkan. Kemarahan yang tanpa sebab, kita harus lawan itu. Emosi. Jadi marah jika sesuai tepat pada waktunya boleh saja, tapi hal-hal yang sepele pun marah, bertengkar, berselisih, itu hindarilah itu. Beliau bersabda, seorang arif orang yang bijak juga, tahapan yang terakhir dari para arif, orang bijaksana itu adalah terhindar dari murka, kemarahan. Yang paling sulit adalah terhindar dari emosi, dari kemarahan. Mengontrol emosi. Beliau bersabda, ketakaburan pun, kesombongan pun timbul dari kemarahan. Atau timbul pada saat marah. Jadi, terkadang kemarahan pun merupakan
kemarahan timbul karena di dalam dirinya terdapat kesombongan, ketakaburan. Dia menganggap dirinya hebat. Tidak ada kerendah hatian, tidak ada kesederhanaan. Karena itu setiap saat dia marah. Dan kemarahan itulah dari mulai tahap rumah sampai area yang lebih luas, itulah yang menyebabkan kerusakan. Karena kemarahan itu timbul ketika dia menganggap dirinya itu lebih utama dari orang lain. Saya tidak ingin, katanya. Beliau bersabda, saya tidak ingin para Ahmadi menganggap Ahmadi yang lain atau orang lain lemah, kecil, rendah. Atau menganggap memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa yang besar, siapa yang kecil. Ini merupakan penghinaan sebetulnya. Yang di dalam diri terdapat penghinaan, rasa hina. Dikhawatirkan itu akan tumbuh menjadi besar dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Jika ada seseorang menganggap orang lain hina, rendah, kecil, atau mengolok-olok orang lain, menganggap orang lain hina, maka perbuatan itu termasuk ke dalam penghinaan. Dan jika ini ada di dalam hati kita, maka akan berkembang. Apa efeknya? Terakhir dia akan menghancurkan orang tersebut. Jadi hindarilah itu. Sebagian orang, ketika bertemu dengan orang yang besar, dia akan bersifat rendah hati. Tapi orang yang besar adalah, dia berbicara dengan orang kecil dengan keadaan yang seperti orang kecil. Berbicara kepada orang besar. Dia akan mendengarkan, menghormati perkataan orang miskin. Dia tidak akan menyinggung perasaan orang kecil meskipun dia kaya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun." Jadi, janganlah kamu menjuluki orang-orang dengan julukan yang menyakiti. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang dosa. Jadi dengan meledek orang lain, menyinggung dengan sebutan yang menghina, itu adalah terjauh dari agama. Yang terhindar dari jalan yang lurus. Orang yang berdosa itu. Dia pendusta, pendosa, dan berakhlak buruk. Pembangkang. Orang-orang seperti itu disebut dengan fajir. Perbuatan itu adalah fisko fujur yang meledek orang lain. Dia janganlah menganggap orang lain rendah. Ketika kita minum dari sumber mata air yang sama, siapa yang tahu bahwa dia lebih banyak minumnya atau lebih sedikit? Dalam pandangan Allah Ta'ala, yang mulia adalah yang muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Siapa itu muttaqi? Beliau alaihissalam bersabda, diketahui dari firman ilahi bahwa orang yang muttaqi adalah dia yang berjalan dengan rendah hati dan sederhana. Dia tidak berbicara dengan corak takabur. Dia berbicara seperti layaknya orang kecil bicara kepada orang besar. Siapa itu muttaqi? Dia berbicara kepada setiap orang seperti layaknya orang kecil bicara dengan berbicara dengan anak-anak, bicara dengan orang dewasa, atau orang miskin berbicara kepada orang kaya. Meskipun dia kaya, meskipun dia besar, nampak bahwa dia rendah hati. Dia berbicara dengan penuh kerendah hatian. Jadi, dalam setiap kondisi, kita harus melakukan yang bisa membuat kita menang, sukses. Allah telah menghendaki ketakwaan yang istimewa. Dia yang bertakwa akan mendapatkan makom yang tinggi. Hadrat Rasulullah SAW atau Hadrat Ibrahim alaihissalam, beliau tidak mendapatkan kehormatan tadi secara warisan. Kita meyakini bahwa Hadrat Rasulullah SAW, ayah beliau, Hadrat Abdullah, bukanlah seorang yang musyrik, tapi kepada beliau tidak diberikan kenabian. Kenabian merupakan karunia ilahi yang berada di dalam diri orang-orang sadik. Jadi itulah yang bisa menggerakkan karunia tadi. Hadrat Ibrahim alaihissalam yang merupakan seutama nabi, beliau tidak takut dengan mengorbankan putranya. Beliau pun masuk ke dalam api beliau sendiri. Dan junjunan kita Hadrat Rasulullah SAW, lihatlah bagaimana kesetiaan beliau.
beliau melawan setiap gerakan buruk dan beliau menanggung berbagai macam penderitaan, tapi beliau tidak memperdulikan hal itu. Inilah kebenaran, kesetiaan, kebenaran yang dengan disebabkan karena itu Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya. Jadi inilah suri tauladan yang bagi kita semua. Lalu beliau bersabda alaihissalam, bagaimana firasat yang benar dan akal yang benar itu bisa diraih? Beliau bersabda, firasat yang benar atau akal yang sahih tidak bisa diraih tanpa taubat kepada Allah Ta'ala, rujuk kepada Allah Ta'ala. Untuk itu dikatakan, takutlah kepada firasat orang mukmin karena dia melihat dengan nur ilahi. Firasat yang benar dan akal yang sahih tidak bisa diperoleh sebelum kita bertakwa. Bersabda, jika kalian ingin sukses, maka gunakanlah akal, fikirkanlah, renungkanlah, untuk bertadabur, untuk merenungkan. Quran telah diperintahkan oleh Al-Quran Karim, dan itu berkali-kali disampaikan. Jika ada orang yang menggunakan ilmunya dan akalnya untuk dengan corak yang buruk, maka itu akan menjadi kebinasaan baginya. Gunakanlah akal, gunakanlah ilmu, bertadaburlah. Beliau menekankan hal ini bahwa di dalam Quran Karim ditekankan berkali-kali perintah untuk itu. Renungkanlah Quran Karim. Ini kitab Allah Ta'ala. Bacalah Quran Karim. Berusahalah untuk mencari hal-hal yang rahasia di dalamnya. Bacalah Quran Karim, tafsirnya, terjemahnya, tilawat di dalam bulan Ramadan. Seiring dengan itu ada daras juga. Perhatikanlah itu. Dan sucikanlah diri. Ketika hati kalian suci dan menggunakan akal sehat dalam berbagai hal dan melangkah pada jalan ketakwaan, maka dengan bergabungnya itu akan timbul satu kondisi, Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Ini akan keluar dari hati kalian. Akan difahami pada saat itu bahwa makhluk itu tidaklah sia-sia, melainkan membuktikan adanya pencipta yang hakiki. Di satu sisi ada ilmu akal membawa manusia jauh dari Allah Ta'ala. Pada masa ini kita lihat, di sisi lain Allah Ta'ala berfirman, jika kalian menggunakan akal, ilmu, maka kalian akan mengetahui adanya wujud Allah Ta'ala. Akan mendengar adanya wujud Allah Ta'ala. Sekarang orang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada katanya. Karena itu Tuhan tidak nampak. Karena mata rohani mereka kotor. Akal dan ilmu mereka hanya dijadikan yang diukur dengan pandangan duniawi saja. Hanya perhatiannya yang tertuju kepada hal duniawi saja. Karena itu dia terjauh dari agama. Karena agama mereka sudah expire, sudah basi. Tidak menjadi petunjuk Allah Ta'ala agama-agama mereka. Karena itu mereka tidak bisa merenung, tidak bisa berpikir. Bagi kita, Quran Karim merupakan kitabullah. Dan itu merupakan kitab yang penuh dengan ma'rifat dan ilmu untuk selama-lamanya. Merenungkan, bertadabur Quran Karim, itu akan meningkatkan kita dalam ketakwaan. Akan menekankan kita, akan memperkenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Ketika meningkat dalam ketakwaan, dia akan bisa melihat Allah Ta'ala. Yakni, ketakwaan bisa memperlihatkan Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala. Orang-orang yang maju dalam ketakwaan, dia bisa melihat meskipun ada di dalam pegunungan. Akan nampak Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala akan nampak meskipun dia sedang berada di sungai, ada di laut. Akan nampak di laut, di alam semesta, di angkasa Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Seorang mukmin hakiki
tidak hanya menggunakan akal yang kering, melainkan menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, lalu dia meraih nur Allah Ta'ala. Jadi, dalam puasa ini, hendaknya kita mencari nur tersebut. Tujuan dari Ramadan ini adalah mengurangi hal-hal duniawi, mengurangi makanan yang zahir, lalu carilah hal-hal yang rohani, dan kita harus berupaya untuk meningkat dalam hal-hal tersebut. Untuk itu, Hadrat Masih Maud SAW bersabda, upayakanlah pensucian diri, sucikanlah diri, berupayalah untuk itu, dan kekuatan kita, upayakanlah untuk disucikan, untuk mensucikan kekuatan kita. Jika kita menggunakan dengan cara yang baik kekuatan kita, maka beliau bersabda, maka sucikanlah itu. Bersihkanlah hati kita. Dan inilah ketakwaan yang Allah Ta'ala hendaki dari kita semua. Masih Maud Islam menekankan, jika kita bergabung dalam jemaat dan ingin menghormati Islam, maka pertama-tama upayakanlah ketakwaan, raihlah ketakwaan. Menghormati Islam tidak hanya dengan omongan saja, melainkan kita harus berusaha untuk mensucikan diri, membersihkan diri. Beliau bersabda, sabiru warabitu. Sebagaimana perlunya kuda di perbatasan ketika melawan musuh, supaya musuh tidak lepas, tidak bisa menjeblos perbatasan kita, begitu juga kalian harus siap. Berkenaan dengan sabiru warabitu. Kuda ditegakkan di perbatasan, begitu juga pasukan tentara untuk melawan musuh, supaya musuh tidak masuk, menerobos perbatasan kita. Seperti itu juga kalian harus menjadi seperti pasukan tentara. Jangan sampai musuh menerobos perbatasan kita dan bisa merugikan Islam. Jika kalian ingin mengkhidmati Islam, ingin menolong Islam, maka pertama-tama upayakanlah takwa yang dengannya kalian bisa mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala. Kalian bisa masuk ke dalam perlindungan Allah Ta'ala. Lalu kalian akan mendapatkan karunia untuk bisa mengkhidmati Islam. Ketika kalian masuk ke dalam perlindungan Allah Ta'ala, maka pengkhidmatan Islam kalian akan dapatkan, dan hak kalian pun akan tegak, karena kalian telah telah bertakwa. Kalian melihat bagaimana lemahnya kekuatan umat muslim. Orang-orang kaum lain memandang Islam dengan pandangan yang rendah. Jika kalian pun lemah, maka anggap saja kalian sudah habis. Sucikanlah diri kalian, sehingga kuat Qudsiyah menyerap ke dalam diri kalian, dan seperti halnya kuda di perbatasan akan melindungi kalian, menjaga kalian, dan karunia Allah Ta'ala akan senantiasa menyertai orang-orang yang benar, yang bertakwa. Akhlak kita, janganlah jadikan yang bisa mencemarkan nama baik Islam. Orang-orang yang buruk tadi mencoreng nama baik Islam. Ada umat Islam yang dia mabuk-mabukan, tersungkur, disolokan, muntah, dia dipukul oleh polisi, sehingga Kristen dan Hindu mentertawakan umat Islam seperti ini. Tidak hanya merugikan umat Muslim sendiri, orang itu sendiri, melainkan itu akan mencoreng nama baik Islam. Islam pun menjadi diburukan namanya. Meskipun ada beberapa grup yang terbatas, ada yang teroris atau yang orang berbuat jahat,
tidak dikatakan bahwa ada beberapa grup saja yang buruk katanya, tapi yang dicoreng oleh dia sebetulnya Islam, sehingga Islam dituduh buruk. Nama baik Islam menjadi buruk. Jadi orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, perbuatannya pun akan memberikan celah kepada umat non-muslim untuk menyerang Islam. Perbuatan buruk. Setelah melihat daftar di penjara, ketika saya melihat, saya sangat sedih. Begitu banyaknya orang Islam yang mereka dipenjara karena melakukan perbuatan jahat. Saya menjadi sedih melihatnya, katanya. Bagaimana orang-orang ini yang berjalan pada jalan kebenaran, karena perbuatannya yang jahat tidak hanya merugikan Islam dirinya sendiri, melainkan dia mencoreng nama baik Islam. Tujuan saya adalah supaya orang-orang Muslim terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi. Jadi perbuatan kita jadikanlah, jangan sampai menjadi celah bagi orang-orang kafir untuk mengejek Islam itu sendiri. Berkenaan dengan bagian-bagian takwa, beliau bersabda, banyak sekali bagian takwa ini. Banyak sekali penyakit ketakwaan, yaitu ketakaburan, sifat egois, dia memuji diri sendiri, memakan harta yang haram, takwa, di dalamnya ada penyakit takwa tadi. Ketakwaan adalah terhindar dari perbuatan buruk itu semua. Semua perbuatan buruk itu. Makan harta haram, egois, takabur. Dan menghindari akhlak yang buruk. Semua itu adalah ketakwaan jika kita menghindarinya. Orang yang menzahirkan akhlak yang baik, maka musuhnya pun akan menjadi kawannya. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Anggaplah apa yang diberikan ajaran oleh hidayat, kehendak Allah Ta'ala, jika penentang mencaci kita, janganlah kita pun balik mencacinya, melainkan bersabarlah. Dampaknya akan, penentang tadi akan salut dengan kita dan akan malu, taubat dari perbuatan itu. Maka ini akan lebih dari sekedar hukuman yang bisa kalian lakukan dalam bentuk pembalasan. Itu lebih. Orang bisa melakukan pembunuhan, tapi tuntutan manusia dan kehendak itu bukanlah kehendak ketakwaan. Akhlak yang baik merupakan perhiasan yang bisa merubah, berdampak kepada orang lain. Ada yang mengatakan dengan indahnya, jadi jika kamu memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang, maka orang asing pun akan menjadi tertarik dengan kita. Berkenaan dengan bahwa manusia harus memperhatikan pada akhlak yang baik, beliau bersabda, yang perlu direnungkan adalah manusia harus memperhatikan ketakwaan dan akhlak yang buruk, yang baik. Dan baru itu akan berhasil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri. Yang terpenting adalah orang-orang hendaknya tobat kepada Allah Ta'ala, dia sholat, bayarlah zakat, tobatlah dari berbagai keburukan dengan merampas hak orang lain. Ini terbukti bahwa sebagian orang ketika seorang melakukan keburukan, maka seluruh rumah tadi akan mendapatkan imbasnya. Begitu juga kota di mana dia tinggal. Dan tinggalkanlah keburukan karena itu akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan kalian. Jika tetangga kalian melakukan beranggapan buruk, maka selamatkanlah dia dari perbuatan itu, hilangkanlah perbuatan itu, nasihatilah dia, sampai kapan dia akan melakukan buruk. Dalam hadis syarif dikatakan, doa yang dipanjatkan sebelum musibah itu dikabulkan, karena
doa yang dipanjatkan dalam kondisi takut, gentar, maka itu bisa terkabul. Jadi kemuliaan, yang dianggap kemuliaan adalah berdoalah ketika kita dalam kondisi aman juga. Beliau bilang, yang terpenting adalah ketakwaan itu bisa merubah orang lain, mempengaruhi orang, dan Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan orang-orang muttaqi. Saya dalam kitab pernah membaca Hadrat Sayyid Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih, beliau seorang waliullah yang agung. Bagaimana jiwa beliau sucinya, suatu ketika beliau mengatakan kepada ibunya bahwa hati saya terpisah dari dunia ini, saya ingin mencari guru, pembimbing saya yang bisa mengajarkan saya jalan kebenaran. Ketika ibu beliau melihat seperti itu, maka ibunya pun setuju. Oke, aku akan mengizinkan kamu pergi, kata ibunya. Lalu ibunya pergi ke dalam, ada 40 mata uang, lalu diberikan kepada anak beliau. 80 tadi, 40 untuk kamu, 40 untuk saudara kamu. Aku belikan ini sebagai perbekalan bagi kamu, kamu silahkan pergi. Lalu dimasukkan ke saku di bawah ketiak beliau, lalu dijahit kain bajunya itu, disembunyikan. Ketika kamu keluarkan ini dalam kondisi aman untuk perbekalan kamu. Sayyid Abdul Qadir Jailani bertanya kepada ibunya, "Ibu, berikan saya nasihat. Saya akan pergi untuk melakukan safar. Ibu berikan saya nasihat." Nah, kata ibunya, "Jangan pernah kamu berkata dusta." Itulah nasihatnya. Dan hendaknya terus diingat. Dari itu akan timbul banyak keberkatan. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani pergi. Ketika beliau berjalan di sebuah hutan, ada beberapa perampok yang biasa merampok para musafir. Mereka melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu mendekat itu, para perampok itu, lalu bertanya dengan mengolok-olok, "Kamu punya sesuatu?" Karena mau dirampas. Karena beliau mendapatkan nasihat dari orang ibu beliau, tidak boleh dusta, beliau menjawab, "Ya, saya punya 40 rupiah, 40 mata uang di bawah ketiak saya yang dijahit di sini." Si perampok menganggap ini bercanda saja katanya. Lalu perampok yang kedua bertanya, dijawab sama oleh beliau jujur bahwa ada di baju saya. Lalu dibawalah kepada pemimpin perampok, tapi tetap saja Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab sama, "Saya punya 40 mata uang." Ketika dibuka, di bawah ketiak beliau, kain disobek, maka betul ada uang di sana. Mereka heran, ini aneh sekali orang ini, kami tidak pernah melihat orang seperti ini yang begitu jujur katanya. Pemimpin perampok mengatakan, "Kenapa kamu melakukan seperti ini? Kamu jujur mengatakan bahwa kamu punya ini." Beliau menjawab, "Saya pergi untuk mencari Allah Ta'ala. Ibu saya menasihati saya supaya jangan berbicara dusta. Ini adalah ujian pertama saya, kenapa saya harus berkata dusta?" Lalu pemimpin perampok tadi mendengar hal itu, menangis, tersentuh. "Saya tidak pernah," katanya, "menaati perintah Allah Ta'ala." Lalu dia mengatakan kepada para pencuri lainnya, "Istiqomah anak ini telah membuat saya bertobat. Saya tidak bisa tinggal lagi dengan kalian. Saya akan bertobat," katanya. Lalu para pencuri yang lain pun menjadi bertobat sama dengan pemimpin perampok itu. Jadi kita pun harus mengevaluasi diri. Kita pun telah beriman kepada Hadrat Masih Maud salam karena agama telah rusak sebelum ini dan tidak ada yang melangkah di atas jalan yang benar Islam. Jika kita ingin melangkah pada jalan yang benar Islam, maka untuk itulah kita beriman kepada Masih Maud salam. Setelah itu, apakah kita telah meninggalkan keburukan di dalam diri kita? Kebohongan adalah keburukan yang nampaknya sepele, tapi itu sebetulnya besar. Jika kita mengukur dengan peristiwa tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, maka mungkin kebanyakan kita terjerumus dalam keburukan tersebut, kedustaan itu. Jadi, baiat dan tuntutan ketakwaan itu adalah supaya kita terhindar dari keburukan tersebut. Jadi, orang Ahmadi yang datang di negeri Eropa ini, mereka hijrah dari Pakistan, dari negara-negara lain ke sini, mereka keluar demi untuk mencari agama.
Karena mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk beribadah di negerinya, di Pakistan misalnya. Kita secara khusus, orang yang tinggal di negeri Eropa ini harus berhati-hati secara khusus bahwa jika ada sedikit saja perbuatan kita yang menzahirkan bahwa jangan sampai di mulut kita keluar keterangan yang buruk atau kita menyampaikan keterangan yang dusta, memanfaatkan kondisi misalnya. Jadi sembari memperhatikan standar ketakwaan, setiap kita harus mengevaluasi diri. Lalu beliau menekankan bahwa anugerah Allah Ta'ala dalam cara kekuatan, bagaimana kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan menggunakannya akan berkembang kita, sebagaimana seperti halnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan kekuatan, bukanlah untuk disia-siakan. Itu akan berkembang jika kita gunakan setepat-tepatnya, sesuai dengan waktu dan kesempatan. Tingkatkanlah itu, manfaatkanlah itu, gunakanlah sebaik-baiknya. Perlu untuk digunakan sebaik-baiknya. Untuk itu, Islam tidak mengajarkan untuk menghancurkan kekuatan syahwat. Itu digunakan untuk meningkatkan jiwa. Jadi dampaknya wa ulaika humul muflihun. Orang itulah yang melangkah di atas jalan takwa, beriman kepada hal yang gaib, salat dan menegakkannya, dan dia membelanjakan sebagian hartanya. Maka timbul fikiran dalam salat, jika atau tidak ada perhatian kepada salat, lalu salat tepat pada waktunya, lalu melakukan islah, ada perhatian untuk melakukan salat tepat pada waktunya, orang seperti itu akan sukses dan membelanjakan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala, meskipun dia beriman pada kitab-kitab sebelumnya, dan itu menyampaikannya pada keyakinan. Ketika beriman kepada hal yang gaib, dia akan menjadi yakin, dia keimanan yang bisa menyampaikan kepada keyakinan. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dia berada di atas jalan yang seimbang, dan dia menyampaikan itu kepada kesuksesan. Orang-orang itulah yang akan sukses, yang akan sampai kepada tujuan dan terhindar dari kebahayaan. Karena itu sejak awal Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk bertakwa dan menganugerahkan kitab kepada kita yang di dalamnya disampaikan wasiat untuk bertakwa. Untuk itu jemaat kita harus memperhatikan ini lebih dari segala sesuatu. Apakah dalam diri kita ada ketakwaan atau tidak? Lalu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Berkenaan dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa takut kepada Allah Ta'ala adalah manusia lihatlah apakah perkataan dan perbuatannya seimbang, sesuai, apakah apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia melihat perkataan dan perbuatannya tidak sama, maka anggap saja dia akan mendapatkan murka ilahi, azab Allah Ta'ala. Hati yang tidak suci, meskipun dianggap suci, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Ta'ala. Jika hatinya kotor, dan amal tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, bagaimanapun orang mengatakan, dia mengatakan hal yang baik, tidak ada artinya di pandangan Allah Ta'ala. Melainkan, akan mendapatkan azab Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua. Jadi, jemaat kita hendaknya faham bahwa mereka telah datang kepadaku supaya menjadi tumbuh benih itu seperti layaknya pohon yang besar. Jadi setiap orang hendaknya merenungkan bagaimana kondisi dirinya, bagaimana kondisi batinnya. Jika jemaat kita pun
nauzubillah min zalik, seperti itu, atau di perkataannya lain dengan perbuatannya, maka jangan sampai kita berakhir dengan buruk. Ketika kosong dalam hati kita dan mendakwakan secara di lidah, lihatlah ada nubuatan berkenaan dengan perang Badar, bahwa perang Badar dinubuatkan akan unggul, akan menang. Allah telah berfirman, aku akan berikan kemenangan. Tapi meskipun demikian, Rasulullah SAW berdoa sambil menangis, merintih. Hadrat Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahwa akan mendapatkan kemenangan dalam peperangan ini, kenapa Tuhan menangis seperti itu? Beliau bersabda, Allah Ta'ala Maha Ghani. Mungkin saja dalam janji itu terdapat syarat-syarat yang tersembunyi. Jadi, bagi kita pun merupakan waktu yang sangat mengerikan sebetulnya. Memang, Allah Ta'ala telah menjanjikan kesuksesan kepada Masih Maud alaihissalam, keberhasilan, kemenangan, tapi kita untuk menjadi bagian dari kemenangan itu saja, kita perlu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Beliau bersabda, bagi jemaat kita perlu untuk mengkhususkan ketakwaan, khususnya bahwa dia mengikatkan jalinan dengan orang yang mendakwakan sebagai utusan ilahi, supaya jangan sampai orang-orang terjerumus dalam kedengkian, keirian. Bagaimana dunia supaya mendapatkan najat, keselamatan dari berbagai musibah. Kita telah menyatu dengan wujud yang mendakwakan sebagai utusan Allah Ta'ala. Karena itu kita menyatu dengan beliau alaihissalam supaya kita terhindar dari musibat. Jika ada yang sakit, meskipun sakitnya itu biasa saja, tapi jika tidak diobati dan tidak diobati dengan obat, maka tidak mungkin bisa sembuh. Ketika timbul noda kecil di mulut, di muka, timbul kekhawatiran, jangan sampai noda ini menjadi melebar katanya. Begitu juga dosa pun merupakan noda. Ada noda hitam di dalam hati. Kelemahan, dosa itu merupakan noda. Jadi dosa-dosa yang kecil bisa menjadi yang besar, bisa menjadi besar. Dianggap oleh manusia ini hal sepele saja, lalu tidak dihiraukan, memperlihatkan kemalasan untuk merubahnya, memperbaikinya, dan tidak menempuh jalan takwa untuk menghindari itu semua, maka kemalasan itu akan menjadi dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil akan menghitamkan wajah kita dengan noda hitam semuanya. Menjadi dosa besar maksudnya. Semoga Allah Ta'ala pada bulan Ramadan ini sesuai dengan perintah Allah Ta'ala kita diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan ketakwaan. Dan kita menjadi Ahmadi yang terhindar dari berbagai macam keburukan dan meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan yang untuk itu kita menyelaraskan setiap amalan kita dan kita keluar dari bulan ini dalam kondisi suci dan teguh dalam ketakwaan, supaya keburukan yang kita tinggalkan itu jangan sampai kembali lagi ke dalam diri kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah. Ada satu jenazah hadir, Mukarramah Tahira Hamid Sahibah, istri dari Mukarram Hamid marhum di UK. Beliau wafat pada tanggal 8 Juni setelah masa sakit yang panjang. Beliau berasal dari Jhelum, Pakistan. 2001 beliau datang di UK. Beliau dawam, salat dan setia kepada khilafat. Beliau memberikan tarbiyat yang baik kepada anak-anak dan mengikatkan anak-anak kepada jemaat dan sangat memperhatikan salat, dan beliau seorang musiah juga. Beliau meninggalkan ibu 5 anak perempuan, 5 anak laki-laki. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua adalah Mukarram Hamid Ahmad Syahid, putra dari Syarif Ahmad Sahib, orang Karnatak. Mukarram Hamid Ahmad Sahib
umur beliau 83. Penentang jemaat pada tanggal 4 Juni pada pukul 2.30 menembak beliau, mensyahidkan beliau dengan ditembak. Menurut keterangan, pada tanggal 4 Juni, Mukarram Hamid Sahib setelah selesai salat zuhur di masjid, beliau pulang ke masjid, ke rumah. Ketika sampai di pintu gerbang, beliau memijit klakson, lalu datang putri beliau dari dalam rumah untuk membuka pintu gerbang. Ada 2 orang pakai motor, tidak dikenal, menembak beliau. Seketika itu juga beliau wafat. Peluru itu mengenai wajah beliau dan menembus kepala beliau. Beliau pada saat itu juga wafat di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga beliau, jemaat dimulai pada kakek beliau dari Gujranwala. Pada tahun 23 beliau baiat di tangan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Dan almarhum syahid almarhum pada tahun 53 lahir di Gujranwala. Beliau menempuh pendidikan sampai FE di sana, lalu beliau bekerja di Sanjiwal Factory. Ketika bekerja beliau tamat juga, lalu beliau kursus di HMS juga lulus, dan beliau pun bekerja di factory, membuka factory, dan beliau pun lalu beliau membuka klinik hemopati. Pernikahan beliau pada tahun 82 dengan Abdul Karim Sahibah, orang Rabuah. Kewafatan beliau juga 4 tahun yang lalu, istri beliau itu. Beliau bekerja sebagai dosen juga. Istri beliau, almarhum, memiliki banyak kelebihan. Beliau pentablig, menghormati tamu, menolong orang miskin, taat kepada pengurus, memiliki sifat-sifat yang baik. Beliau sangat aktif dalam bertablig, dawam canda dan yang terdepan dalam pengorbanan. Ketika bekerja di Sanjiwal Factory, beliau membaiatkan seseorang dan orang itu membaiatkan juga keluarganya. Lalu 9 orang dari keluarga itu baiat. Lalu mulailah para penentang juga mengganggu. Beliau tinggal di kuarter pemerintahan, para penentang melempari rumah beliau. Lalu beliau dipindahkan ke tempat lain. Beliau mendapatkan penentangan dari para penentang. Pada tahun 2015, para penentang berupaya untuk membakar klinik beliau, tapi karena satpam siaga saat itu, sehingga orang itu kabur. Datang lagi si penentang itu berusaha untuk membakar klinik beliau, tapi tertangkap akhirnya, lalu diserahkan ke polisi. Putra beliau, Nabi Ahmad Sahib, di sini beliau mengatakan beliau sangat itaat kepada khilafat, beliau pemberani dalam bertabligh, beliau dawam salat 5 waktu dan menasihatkan kami untuk salat. Beliau tilawat Quran Karim rutin tiap hari. Di sini pun beliau sering datang untuk jalsah UK. Beliau selalu berusaha untuk salat di Masjid Fadl berjamaah. Anak perempuan beliau mengatakan, ayah saya mendahulukan agama daripada dunia, dan mengatakan labbaik pada setiap gerakan yang dicanangkan oleh jemaat. Seminggu sebelumnya beliau mengatakan, nak, katanya, kehidupan ini tidak bisa diyakini. Ada seorang putri beliau, Fasahat, beliau mengatakan, khutbah Jum'ah live huzur beliau rekam dan beliau kirimkan melalui WhatsApp ke teman-teman beliau.
putra beliau Syed Ahmad Sahib, beliau juga mengatakan keistimewaan dari almarhum. Semuanya menulis kelebihan-kelebihan beliau. Beliau orang yang mukhlis dan menasihatkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Beliau seorang da'i yang di Pakistan bertabligh sangat sulit, tapi beliau berani. Zuhur Ahmad Sahib adalah kakak ipar beliau yang bekerja di kantor private secretary. Beliau pun menulis, beliau melaksanakan tugas-tugas jemaat dengan penuh kegigihan. Beliau meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk berkhidmat. Dan beliau orang yang senantiasa ikut dalam setiap gerakan dan menasihatkan anak-anak beliau untuk ikut juga. Beliau rajin tahajud, mukhlis. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, amin. Dan putra-putri beliau juga mendapatkan perlindungan. Putra-putri beliau pun ada dalam bahaya. Kita pun doakan untuk mereka. Semoga mereka melanjutkan segala kebaikan ayahnya, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.